Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah belajar tentang HTML dasar untuk membangun suatu struktur dalam website, selanjutnya kita akan belajar tentang Cascading Style Sheet atau CSS. Cascading Style Sheet itu merupakan bagian dari desain website. Dengan CSS ini nantinya kita bisa merubah atau memberikan style halaman website menjadi lebih menarik. Nanti kita akan belajar cara penulisannya, kemudian cara pemanggilannya. Nah, di sini ada 3 untuk memanggil CSS. Yang pertama itu ada internal CSS. Internal CSS itu merupakan kode CSS yang ditulis di dalam text style dan kode HTML dituliskan di bagian atas file HTML. Nah, internal CSS dapat digunakan untuk membuat tampilan pada suatu halaman website aja, dan tidak digunakan pada halaman website yang lain. Nah, ini kan ada beberapa halaman ya, jadi cuma bisa digunakan di halaman satu website. Ya, gimana sih cara pemanggilannya? Yang pertama kita buat text style di sini. Nah, misalkan di sini itu kita buat di sini misalkan di nav-nya atau di bagian H1 ini kita buat kelas dengan nama fitur. Nah, cara panggilnya di dalam text style ini kita panggil fitur tadi. Nah, di sini kan fitur adalah kelas, sebuah kelas. Pemanggilan sebuah kelas itu menggunakan titik terlebih dahulu. Titik, nama kelasnya. Nah, nama kelas itu kalian bisa bebas ya menyesuaikan, gak harus dengan nama fitur. Misalkan fitur ini disebut dengan nama selektor. Jadi selektor itu menunjuk ke elemen HTML yang ingin kalian buat stylenya, beri style. Di sini kemudian ada properti. Selanjutnya adalah properti. Nah, properti itu memberikan atau menentukan tipe style pada CSS-nya. Banyak banget ada fitur. Contohnya itu ada background, ada tinggi, lebar, dan sebagainya. Nanti kalian bisa eksplorasi tersendiri. Di sini saya akan contohkan yaitu background. Misalkan di sini saya mau kasih backgroundnya royal blue misalkan. Kita save, kemudian klik kanan open with live server. Nanti di sini di bagian promosi ini sudah diberikan background menggunakan warna royal blue. Nah, ini adalah internal CSS. Cara yang kedua itu masih sama dalam satu halaman HTML, dinamakan dengan inline CSS. Nah, inline CSS itu merupakan kode CSS yang ditulis langsung pada atribut elemen HTML-nya. Nah, di sini kan ada atribut H1 nih. Jadi kalau misalkan kalian mau beri style di H1 ini, itu bisa menggunakan inline CSS-nya. Contohnya tadi ya di sini tinggal kasih style, kemudian background royal blue. Nah, untuk membedakan kita kasih red aja. Kalian save. Di sini akan jadi merah. Tapi cara ini kurang efisien ya. Karena setiap tag HTML itu diberikan harus memiliki style masing-masing. Jadi akan lebih sulit untuk mengatur website jika hanya menggunakan inline style CSS. Sebab inline CSS itu digunakan hanya untuk mengubah satu elemen aja. Itu misalkan di sini ada H-nya ada dua nih, H1-nya. Itu padahal di bagian value di list itu juga satu. Kalau menggunakan inline itu repotnya seperti itu. Jadi cara ini kurang efisien atau kurang disarankan ya. Kalau kode kalian udah kompleks itu akan menyulitkan. Nah, cara yang sering digunakan itu adalah cara yang ketiga yang disebut dengan external CSS. Nah, external CSS ini kode CSS yang ditulis terpisah dengan kode HTML. External CSS ditulis di sebuah file khusus yang berekstensi .css. Nah, di sini misalkan saya buat folder baru di luar ya. Folder baru dengan nama style.
Nah, di dalam folder style itu saya kasih file dengan nama main.css. Itu ya, tadi ekstensinya adalah CSS. Nah, cara pemanggilannya cukup mudah. Di bawah title ini kalian tinggal mengarahkan linknya. Kemudian hrefnya itu mengarah ke alamatnya. Tadi kan panggil dulu foldernya. Di folder style dan main.css adalah filenya. Jadi kalau misalkan kalian mau memberikan style di halaman style yang sama di halaman di beberapa halaman itu, nanti kalian tinggal copy link ini ke beberapa halaman. Di sini admin tinggal copy gini ya. Login di promosi juga kalian copy, kalian save. Seperti itu. Jadi akan lebih memudahkan kalau misalkan kalian punya beberapa halaman atau lebih dari satu halaman. Nah, di sini kalian tinggal beri aja stylenya. Sama seperti tadi, yang pertama kita panggil selektornya terlebih dahulu. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu ya. Di sini misalkan ini tag P salah. Di tag P kita beri nama kelasnya itu misalkan logo. Kemudian di bagian QL-nya kita kasih kelas navigasi. Tuh. Nah, di sini header kelasnya kita kasih header misalnya. Atau yang kita kasih yang bagian ini aja ya. Kita cut di bagian linknya aja. Nah, di sini pemanggilannya sama seperti tadi, selektor. Misalkan saya mau kasih di bagian headernya, kita kasih width dan height ya. Jadi width itu memberikan lebar pada suatu elemen, sedangkan height-nya itu memberikan tinggi pada suatu elemen. Nah, di sini tinggal panggil width-nya, misalkan saya kasih 500 pixel. Kemudian height-nya misalkan 30 pixel untuk ngecek aja dulu ya. Background-nya kita kasih biar transparan terlebih dahulu. Nah, di sini kenapa bagian ininya nggak masuk? Karena biasanya height itu, nah caranya itu kita bisa memberikan overflow ya. Overflow-nya itu hidden. Biar nggak collapse itu menggunakan overflow hidden. Jadi tingginya background itu menyesuaikan dengan isi konten yang ada. Gitu. Nah, ini sudah sesuai. Nah, biasanya kan kalau di website itu background di bagian navigasinya itu kan full ya sampai sini. Nah, caranya gimana? Ini caranya itu width-nya bukan menggunakan pixel tapi persen, jadi 100%. Nanti dia akan otomatis full. Nah, kalau kalian lihat di sini kan ada jaraknya ya. Nah, di sini tuh disebut dengan margin. Jadi dari sananya itu sudah otomatis memberikan margin sekitar di bodinya sekitar 8 pixel. Cara menghapusnya gimana? Tinggal kalian panggil, kita timpa bodinya menggunakan marginnya 0. Tuh, jadi ntar dia akan full satu halaman. Seperti ini. Jadi margin itu digunakan untuk memberikan ruang space di luar elemen. Bukan di dalam elemennya. Di luar ya, jarak ini ke sini itu namanya margin.
Dalam web design, margin itu mempunyai peranan penting dalam mengatur jarak pada setiap elemen atau layout. Kedua, kita akan bahas tentang padding. Nah, padding CSS pada CSS itu digunakan untuk memberikan ruang space di sekitar elemen atau konten. Jadi, kalau misalkan kita kasih terlebih dahulu ya di sini, misalkan kita kasih padding nih. Jadi padding itu ada padding left, padding right, padding top, padding bottom. Kalau misalkan kalian padding aja itu nanti dia akan keseluruhan. Misalkan di sini saya kasih 50 pixel. Nanti dia jarak antara kanan, atas, bawah, kiri, dan kanannya adalah 50 pixel. Seperti itu. Nah, jadi saya nggak mau kasih semuanya, saya mau kasihnya di bagian yang left-nya aja. Nanti dia bagian sininya adalah 50 pixel. Kemudian saya mau kasih jarak ke bawahnya antara elemen 1 dengan elemen yang bagian promosi ini, saya kasih 50 pixel juga. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan bahas tentang float ya. Jadi, cara pemanggilannya itu harus lebih spesifik. Yang pertama itu di bagian header. Jadi, seperti ini. Di header kan ada logo ya. Dipanggil dulu kelas pertama dan kelas keduanya. Jadi, cara pemanggilannya tuh CSS tolong panggilkan logo, kelas logo yang ada di kelas header. Seperti itu. Saya mau beri font size-nya 20 pixel. Kemudian float-nya left. Dan di bagian yang navigasinya saya beri float-nya itu right, ke kanan ya. Jadi ini ke kiri dan ini ke kanan. Nah, ini kenapa seperti ini, mentok? Kita butuh yang namanya kontainer. Biar kontennya itu berada di tengah. Caranya, di bagian tag P ini kita cut terlebih dahulu, Ctrl X. Kemudian kita kasih kelas kontainer. Kemudian pastekan yang tadi. Dan baru kita beri style untuk bagian yang kontainernya. Kita panggil kelas kontainer. Nah, kita misalkan kita kasih width-nya itu adalah 70%. Overflow-nya hidden dan margin-nya kita beri auto aja. Jadi kalau auto itu menyesuaikan ya. Oke, jadi dia nanti akan lebih rapi, kontennya berada di tengah kalau menggunakan kontainer. Nah, untuk menghilangkan titik ini tuh gimana caranya? Caranya itu kan ini di bagian li ya. Berarti di sini lebih spesifik lagi cara pemanggilannya dengan li, karena li itu listnya kan ada pakai titiknya. Pertama, saya mau kasih jarak untuk jarak dari menu promosi, kita kasih 20 pixel. Kemudian font size-nya kita kasih 18 pixel. Font size itu adalah ukuran hurufnya ya. Display-nya block. Oh, maaf, ini salah
naruh kelas ya, kita cut di ul ini. Nah, ini sudah bisa. Berarti ini ntar delete. Jadi display block itu tadi untuk menghilangkan titik tadi. Nah, caranya untuk menghilangkan garis ini dan warnanya biar nggak warna link itu gimana? Kita panggilnya tag A-nya. Kita copy, kemudian kita panggil yang bagian linknya. Link kan pakainya tag A. Colornya pertama kita ganti menjadi putih terlebih dahulu. Kemudian teks dekorasinya baru kita kasih none. Nah, nanti dia akan putih seperti ini. Nah, saya kasih baru margin left ya. Margin leftnya 20 pixel, jarak antara halaman satu dengan halaman yang lain. Kita ganti ininya ya, biar kalian bisa searching di Google atau bisa, nah di bagian logonya juga saya kasih colornya putih. Oke. Kemudian saya akan bahas tentang pseudo class. Jadi pseudo class itu ada beberapa ya. Yang pertama itu ada hover dan visited. Jadi visited itu kalau misalkan, jadi hover itu adalah suatu efek ketika kita miliki pada elemen HTML. Kalau kursornya kita arahkan ke elemen HTML itu dia akan memberikan efek tambahan pada CSS-nya. Caranya kita panggilnya tinggal misalkan kita mau berikan efek hover di tag A-nya nih. Tinggal kayak gini dan kita kasih tambahan. Jadi colornya misalkan salmon. Jadi kalau kita arahkan nanti dia warna pink. Oke, jadi pembahasan hari ini cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan bahas tentang font dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.